Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nur Fadilah, NIM 22402091. Hari ini saya akan membuat video tentang ringkasan kelompok 7 sampai dengan 12, yaitu dari tafsir ekonomi dosen pengampu Bapak Ali Nur Rafiq. Cekidot. Yang pertama adalah kelompok 7. Kelompok 7 itu adalah tafsir tentang ayat asuransi. Asuransi itu merupakan dalam bahasa Arab dikenal juga dalam istilah at-amin atau menanggung disebut juga mu'amin. Bertanggung disebut mu'amma atau mustamin. At-amin diambil dari kata aman yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan dan juga rasa aman dan bebas dari rasa takut. Langsung saja, asuransi itu merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang bertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada penanggung karena kerugian, kehilangan, keuntungan yang diharapkan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Lalu dalilnya itu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah SWT karena orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Ada juga beberapa macam-macam dari asuransi. Yang pertama adalah asuransi bersifat bisnis, bersifat kolektif dan juga asuransi syariah. Lalu apa aja sih manfaat dari asuransi ini? Manfaat dari asuransi ini memberikan rasa aman, perlindungan, terus juga pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil dan juga berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak dari nasabah. Selanjutnya adalah materi kelompok 8, yaitu tafsir ayat perwakilan atau wakalah. Yaitu menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-muwakil kepada orang lain, al-wakil, supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang biasanya dialihkan, diganti gitu ya, dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Terus dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 19 yang artinya dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah beberapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kami berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama lagi kamu berada di sini, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu, dan hendaklah dia melihat makanan mereka yang lebih baik dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lebih lembut dan juga jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Terus ada beberapa rukun dari wakalah tersebut, yaitu adalah pertama adalah al-wakil, dan kedua ada al-muwakil, yang ketiga adalah at-taukid, dan terakhir itu ada sigot, ijab, dan qabul. Lalu yaitu ada materi kelompok 9, yaitu tafsir ayat permodalan. Modal itu dalam literatur fikih disebut juga rasul mal, menunjukkan pada pengertian uang dan barang. Pengertian ini dapat dilihat dalam pembahasan bab as-salam, bab al-mudharabah, dan juga bab syirkah al-anwal. Terus ada hadis tentang modal.
yaitu dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak boleh diambil keuntungan pada sesuatu yang belum ia jamin. Kejelasannya hukumnya tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu ada landasan kitab dari ayat permodalan, itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Lalu ada beberapa macam-macam dari modal, yaitu modal sendiri itu dibagi menjadi dua, ada modal inti dan juga modal perlengkapan. Dan modal intinya itu ada modal setor, aigo saham, modal sumbangan, cadangan umum, lalu ada cadangan tujuan, laba ditahan, terus ada tabungan tahun lalu dan juga tabungan tahun berjalan. Selanjutnya adalah modal perlengkapan, yaitu pertama adalah cadangan revaluasi aktiva tetap, yang kedua adalah cadangan penghapusan aktiva yang diklarifikasikan, yang terakhir adalah modal peminjaman punya kedudukan yang sama. Selanjutnya ada tafsir ayat titipan atau wadiah. Itu materi ke-10. Yaitu menurut bahasa al-wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Itu berarti al-wadiah adalah memberikan. Makna yang kedua itu al-wadiah itu dalam segi bahasa adalah menerima, seperti seorang berkata audatuhu, artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa al-wadiah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Selanjutnya ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah yang kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum itu di antara manusia, hendaklah kamu tetaplah secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajarannya paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Baqarah ayat 283. Rukun dan syaratnya wadiah. Rukunnya itu ada pelaku yang terdiri di atas pemilik barang atau penitip suatu barang tersebut. Yang kedua ada objek wadiah berupa barang yang dititipkan. Lalu yang ketiga adalah ijab qabul atau serah terima. Lalu ada juga syarat dari al-wadiah itu pelaku. Yang pertama adalah pelaku harus cakap hukum, balik. Terus juga yang kedua tuh benda yang dititipkan tersebut harus jelas, diketahui spesifiknya. Yang ketiga adalah objek yang dititipkan merupakan mutlak pemilik si penitip. Lalu ada materi kelompok 11, yaitu tafsir ayat gadai atau ar-rohan. Dalam bahasa Arab istilah gadai disebut dengan ar-rohan dan dapat juga disebut itu juga dinamaul habsu. Secara etimologis atau bahasa ar-rohan merupakan tetap dan lama, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandarkan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserah sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud yang sudah ditebus tersebut. Dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 dengan arti, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu dan dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibicarakan kepadamu yang memiliki itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah mendapatkan rukun-rukun menurut yang kamu kehendakinya. Lalu ada beberapa syarat dan juga rukun. Yang pertama adalah rukun dan syaratnya gadai, yaitu adalah syigot. Yang kedua adalah orang yang berakal. Yang ketiga adalah harta yang dijadikan agunan. Terus yang keempat adalah utang. Yaitu terus rukunnya adalah pertama syarat lauzum atau tetap. Terus yang kedua adalah syarat sah gadainya. Terus yang ketiga adalah syarat yang berhubungan dengan barang gadai. Yang keempat adalah syarat yang berhubungan dengan marhumpi. Yang terakhir adalah ada tafsir ayat pinjam meminjam atau
al-ariyah. Peminjam al-ariyah berasal dari kata at-tawur, yaitu mengganti, memanfaatkan sesuatu kepada orang lain. Ariyah secara terminologis berarti memperbolehkan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Dalilnya itu terdapat dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Yaitu macam-macamnya itu adalah ada al-ariyah mutlak dan juga al-ariyah muqayyadah, yaitu pinjaman terbatas. Ada rukun dan juga syaratnya. Yang pertama, syarat dari al-ariyah adalah mu'ir, terus muta'ir dan juga mu'ar. Lalu syarat yang orang yang meminjamkan itu harus balik, berakal, tidak mahruj, dan yang keempat itu orang yang meminjamkan harus memilih atas manfaat yang akan dipinjamkan. Lalu juga ada syarat orang yang meminjam itu orangnya harus meminjam harus jelas, dan juga orang yang meminjam harus memiliki hak tasawuf yang memiliki al-ariyahnya ada. Lalu yang terakhir adalah syarat barang yang dipinjam itu barangnya itu bermanfaat dan juga sigot. Demikian tadi merupakan pemaparan saya dari kelompok 7 sampai dengan 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.